Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah belajar perbandingan trigonometri, yaitu sinus, kosinus, tan gitu. Kemudian kalian juga sudah belajar aturan sinus kosinus dengan cara menghitungnya dan rumus yang diberikan. Nah, sekarang kita langsung ke penerapan perbandingan trigonometri dalam kehidupan nyata. Jadi setelah menghitung nilai-nilai abstraknya, sekarang kita langsung terjun ke dalam kehidupan nyata. Biar kalian tahu apa sih fungsinya tuh sebenarnya untuk materi perbandingan trigonometri ini dalam kehidupan nyata gitu. Langsung kita bahas contoh soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, boleh dibaca yaitu sebuah tangga disandarkan pada tembok dengan kaki tangga membentuk sudut 60 derajat terhadap lantai. Jika jarak kaki tangga dan tembok adalah 2,5 meter, maka tinggi tembok yang dicapai tangga adalah. Jadi intinya di sini ada sebuah tembok, kemudian disandarkan oleh tangga. Nah, kemudian tangga itu sudutnya 60 derajat. Jarak dari tangga ke tembok itu yang bawah itu 2,5 meter. Kalau kita gambarkan ilustrasinya, maka akan seperti ini. Yang ditanya itu adalah tinggi tembok. Nah, bagaimana nih caranya? Nah, caranya kita sama menggunakan perbandingan trigonometri. Namun, di sini kalian lihat, kalau kita menanyakan yang ini kan di sini kan kan, depan. Nah, ini berarti apa? Sa. Hubungan dari de sama sa ini apa? Kalau misalnya sin kan demi, kalau kos itu sami, kalau tan itu desa. Berarti ini hubungannya berarti tan, ya kan? Maka caranya adalah tan 60 derajat sama dengan D per sa. Nah, tan 60 derajat tan 60 derajat itu berapa? Tan 60 derajat yang kemarin ini sudah dicatat sudut istimewa, berarti tan 60 derajat itu adalah akar 3. Nah, D-nya berapa nih? D-nya itu adalah D kan, atau belum diketahui. Kemudian sa-nya adalah 2,5. Nah, kemudian untuk mencari D, di sini boleh kalian persatu ya. Kan di sini nggak ada angka, boleh kalian persatukan. Jadi akar 3 tuh sama aja akar 3 per 1. Nah, untuk mencari D gimana? Berarti untuk mencari D berarti ini dikali silang. Berarti 2,5 kali akar 3 per 1. Per 1 yang sisanya yang di bawah. Gitu ya, biar kalian nggak bingung. Berarti untuk mencari D sama aja dikali aja, berarti 2,5 akar 3. Per 1 kan sama aja. 2,5 akar 3 meter. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, yaitu ceritanya ada sebuah pesawat kendali atau yang disebut drone, yang untuk merekam dari atas gitu ya, yang diterbangkan. Kemudian jaraknya itu 12 meter dari permukaan tanah. Jadi jaraknya itu dia terbang di atas sampai ke permukaan tanah tuh jaraknya 12 meter. Kemudian ada seseorang dari kejauhan 6 meter dari permukaan tanah yang tegak lurus drone tersebut memandang ke arah drone. Jadi jarak si orang yang main itu, yang main drone, sampai ke bawah sampai yang bawah drone-nya itu jarak permukaan tanahnya itu 6 meter. Tapi yang ditanya tuh sudut elevasinya, sinus dari sudut elevasi orang itu terhadap drone. Kalau kita gambarkan maka seperti ini. Ini dicatat dulu soalnya ya, biar kalian nggak bingung. Ilustrasi gambarnya itu seperti ini. Jadi drone sebenarnya gambarnya bukan kayak gini ya, cuma dianggap seperti ini aja karena nggak bisa gambar drone. Kemudian lanjut ke tinggi dari drone ini sampai permukaan tanah katanya berapa? Tadi katanya 12 meter. Nah, kemudian jarak seseorang itu dari sini sampai sini, jarak dari seseorang ini tegak lurus si drone ini adalah 6 meter. Nah, jarak di sininya 6 meter. Kemudian disuruh menentukan sinus dari sudut elevasi orang tersebut terhadap drone. Jadi, ini tuh sinusnya berapa? Berarti kalau misalkan kita lambangkan dengan sin alfa lah ya. Sin alfa. Berarti kan kalau sin alfa itu D per mi. D per mi. Sedangkan mi ini kita belum tahu kan. Berarti kita mencari mi-nya gimana? Kita cari mi dulu.
Berarti kalau mencari miring, Pitagorasnya itu ditambah ya. Jadi dikuadratkan kemudian ditambah. Jadi 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Maka jadi 144 ditambah 36. Maka hasilnya jadi 180. Nah, karena dia tidak ada akarnya, maka disederhanakan saja. Jadi akar 180 sama saja 36 kali 5. Akar dari 36 itu sama aja 6. Ya kan, dikeluarkan. Akar 5 yang tidak bisa diakarkan berarti tetap 6 akar 5. Berarti kita tulis di sini karena sudah ketemu 6 akar 5 meter. Tapi kan yang ditanya sin. Sin itu apa? Sin itu adalah de per mi. Sekarang kita sudah tahu de-nya adalah 12, kemudian mi-nya adalah 6 akar 5. Berarti jadi berapa nih, bisa disederhanakan nggak? Oh, ternyata bisa. Berarti 12 bagi 6 adalah 2. 2 akar 5. 2 akar 5 adalah sinus dari sudut elevasinya. Untuk soal yang ketiga, bisa dibaca yaitu Bobby berdiri sejauh 8 meter dari sebuah gedung menatap puncak. Nah, sudut elevasinya 60 derajat. Kemudian, Wiwin berada tepat di belakang Bobby menatap puncak gedung yang sama dengan sudut elevasinya 45 derajat. Tentukan tinggi gedung dan jarak Bobby dan Wiwin. Jadi intinya di sini ada sebuah gedung, kemudian Bobby berdiri di depannya gedung tuh sejauh 8 meter. Nah, kemudian ada si Wiwin juga berdiri di belakangnya Bobby. Sudut elevasinya masing-masing berbeda, tapi yang ditanya tinggi gedung dan jarak si Bobby dan Wiwin. Kalau kita ilustrasikan, maka gambarnya akan seperti ini. Ini ceritanya puncak gedungnya, ini Bobby, ini Wiwin ya. Kenapa Wiwin di sini? Karena kan tadi Wiwin berdiri di belakangnya si Bobby. Nah, sudut elevasinya masing-masing berbeda. Kalau si Bobby adalah 60 derajat menatap si puncaknya. Kalau misalnya Wiwin menatap puncaknya itu elevasinya 45 derajat. Tapi yang ditanya itu adalah tinggi gedung. Ini tinggi gedung. Kita belum tahu tinggi gedungnya, tapi yang diketahui kembali adalah 8 meter itu jarak dari Bobby ke gedungnya. Ini 8 meter segini. Nah, ini adalah 8 meter. Maka, bagaimana untuk mencari si tinggi gedungnya? Maka, ini hubungannya sama seperti tadi nih. Ini apa? Ini de ya. Nah, ini apa? Ini sa. Maka hubungannya ketika untuk mencari de dan sa itu apa? Itu adalah tan, ya kan? D per sa. Berarti tan dari 60 derajat sama dengan D per sa. Tan 60 derajat berapa? Tan 60 derajat adalah akar 3. D-nya berapa? D-nya boleh kita tulis D aja karena belum diketahui. Sa-nya 8. Gimana nih kalau misalnya, kan ini kan biasanya ibu ajarkan kan kali silang ya. Boleh ini dikasih per 1 ya. Jadi untuk mencari D-nya bagaimana? Untuk mencari D-nya dikali silang. 8 dikali akar 3 per 1. Atau langsung saja 8 akar 3. Nah, berarti D ini adalah 8 akar 3. Sekarang yang ditanya adalah jarak Bobby dan Wiwin. Jarak Bobby dan Wiwin berapa nih? Ya sudah, kalian abaikan si Bobby-nya. Berarti kan tinggal si Wiwin ini kan? Nah, kita sekarang fokus dengan yang ini. Tadi kan kita fokusnya yang ini aja kan, si Bobby aja. Sekarang kita fokusnya si Wiwin dan puncak gedung seperti ini. Nah, berarti gimana nih? Sama hubungannya tan juga. Tan dari 45 derajat. Berarti tan 45 derajat sama dengan D-nya sudah ketemu kan? 8 akar 3 nih, kita tulis dulu. Nah, berarti D-nya 8 akar 3, sa-nya sudah ada belum nih? Ini kan sa-nya dari si Wiwin. Ini sa-nya Wiwin. Kalau ini sa-nya si Bobby yang tadi kan. Kalau ini sa-nya si Wiwin. Nah, berarti tan 45 berapa kita masukkan? Tan 45 adalah 1. Sudut istimewanya ya. Nah, berarti untuk mencari sa gimana? Ini kasih per 1 boleh. Berarti untuk mencari sa adalah kali silang. Berarti 8 akar 3 kali 1 per 1. Atau sa sama dengan 8 akar 3. Berarti di sini adalah 8
akar 3. Gitu. Di sini adalah 8 akar 3 ya, dari jarak si di gedung sampai Wiwin ini 8 akar 3. Nah, 8 akar 3. Berarti jarak Bobby si Wiwin tuh berapa? Kalau misalnya dari sini ke sini 8 akar 3, di sininya 8, berarti jarak yang si Bobby dan Wiwin tuh berapa? Tinggal diapakan? Tinggal dikurang. Berarti jadi berapa? 8 akar 3 dikurangi 8. 8 dalam kurung akar 3 min 1. Karena sama aja kan ya. 8 akar 3, 8 kali min 1 min 8 juga. Gitu. Jadi jarak Bobby dan Wiwin adalah 8 akar 3 min 8 atau jawabannya seperti ini. Kemudian tinggi gedungnya adalah 8 akar 3.